Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trisha Mutiara dengan NPM 102220818 dari kelas C122. Pada pertemuan 10 ini, pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital, saya akan memaparkan materi mengenai Internet of Things atau IoT. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Tujuan utama dari IoT adalah menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital, menciptakan jaringan perangkat yang cerdas dan terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, serta bertindak berdasarkan data yang dikumpulkan. Mengapa IoT penting? Berikut adalah manfaat inti IoT. Yang pertama tentu peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan berdasarkan data, penghematan biaya, dan pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. IoT bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna. Adapun faktor vital yang menjadi kelancaran perangkat IoT adalah jaringan internet yang menjadi konektor antara sistem dan perangkat. Sementara itu, manusia dalam tahap ini hanya menjadi monitor untuk setiap perilaku perangkat saat mereka bekerja. Berikut komponen IoT, ada sensing dan embed. Sensing adalah komponen penginderaan pada IoT, sedangkan embed adalah komponen tertanamnya. Konektivitas berfungsi untuk menggabungkan perangkat, sensor, aktuator, dan cloud untuk menghasilkan suatu tindakan. IoT Cloud sebagai fasilitas yang berhubungan dengan data. IoT Data Analytics sebagai komponen yang melakukan analisis terhadap data analog yang diterima oleh sensor. Dan yang terakhir, perangkat dan interface adalah tampilan yang akan dilihat melalui suatu perangkat yang akan menjadi alat kontrol IoT bagi pengguna. Berikut beberapa contoh penerapan IoT. Yang pertama ada smart home seperti dapat menghubungkan perangkat elektronik. Yang kedua smart city dapat mengatur transportasi secara otomatis. Yang ketiga smart electronic atau wearables yaitu perangkat yang memiliki sensor dan terhubung dengan perangkat lunak untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pengguna. Dan yang keempat, sistem keamanan biometrik digunakan untuk menandai kehadiran seseorang, mengizinkan akses hanya pada orang yang berwenang, dan sebagainya. Contoh aplikasi IoT dalam bidang kesehatan digunakan untuk memantau pasien dari jarak jauh dan mengumpulkan data real-time mengenai tanda-tanda vital mereka. Dalam bidang manufaktur, untuk memantau kinerja mesin, mendeteksi kegagalan, dan sebagainya. Dalam pengecer, untuk melacak perilaku pelanggan, memantau tingkat inventaris. Dalam bidang pertanian, untuk memantau kondisi tanah, cuaca, dan pertumbuhan tanaman. Dan untuk dalam bidang angkutan digunakan untuk memantau kinerja kendaraan, mengoptimalkan rute, dan melacak pengiriman. Risiko dan tantangan IoT. Yang pertama, risiko keamanan dan privacy. Yang kedua, masalah interoperabilitas. Perangkat IoT dari perusahaan yang berbeda sering sekali menggunakan standar dan protokol yang berbeda sehingga menyulitkan perangkat untuk melakukan apa yang disebut komunikasi mesin ke mesin. Yang ketiga, kelebihan data yang dapat membebani bisnis yang tidak siap menanganinya. Yang keempat, biaya kompleksitas memerlukan investasi besar pada perangkat keras, perangkat lunak, dan sebagainya. Dan yang kelima, tantangan peraturan dan hukum. Teknologi yang memungkinkan IoT. Yang pertama, sensor dan aktuator. Sensor adalah perangkat yang mendeteksi perubahan lingkungan, sedangkan aktuator adalah perangkat yang dapat menyebabkan perubahan fisik pada lingkungan. Yang kedua, teknologi konektivitas, yaitu untuk mengirimkan data IoT dari sensor dan aktuator ke cloud, perangkat IoT harus terhubung ke internet. Yang ketiga, komputasi awan. Cloud adalah tempat sejumlah besar data yang dihasilkan oleh perangkat IoT disimpan, diproses, dan dianalisis. Yang keempat, analisis data besar. Perlu menggunakan analisis canggih dengan mengidentifikasi pola. Yang kelima, teknologi keamanan dan privacy. Teknologi seperti enkripsi, kontrol akses, dan sistem deteksi intrusi digunakan untuk melindungi perangkat IoT. Prediksi masa depan IoT. Pertumbuhan jumlah perangkat IoT diperkirakan akan terus pesat. Yang selanjutnya, komputasi tepi memungkinkan data diproses dan dianalisis lebih dekat ke sumber data. Selanjutnya, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin
dapat digunakan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Selanjutnya, blockchain, yaitu teknologi ini sedang dieksplorasi sebagai cara untuk meningkatkan keamanan dan privasi di IoT. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Hal ini menjadi pertimbangan yang semakin penting karena perusahaan mencari cara untuk mengurangi dampak lingkungannya.